Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah matan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqawha biniyatin Allah yursilu mitla thawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina bihadzal masjid kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam ba'ana bi ulumihim fid darain kama nakra'u aidan ya Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawajina. Hadhihi niyyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan membaca kitab tafsir Qawasun min Nuril Qur'anil Karim li Syekh Muhammad Ali As-Sabuni setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin wa alamin. Halaman 44. Qala al-mu'allif ittihamuhum lahu bis-safahi wal kadhibi. Ittihamuhum, tuduhan mereka, maksudnya kaumnya. Tuduhan mereka kaumnya lahu kepadanya, kepada Nabi Nuh. Ini kan masih kisah dakwahnya Nabi Nuh pada kaumnya. Mereka kaumnya itu menuduh Nabi Nuh itu dengan tuduhan yang keji, ya, yaitu as-safah, bodoh. Jadi Nabi Nuh itu bilang orang bodoh, wal kadzib dan pendusta. Wa madza kana jawabuhum li nabiyihim. Wa madza kana jawabuhum li nabiyihim alladzi asda lahumun an-nuskha wal irsyad. Apa jawaban mereka? Ya, pertanyaan, apa jawaban mereka terhadap nabi mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam yang menasihati mereka? Padahal Nabi Nuh itu menasihatin, menunjukkan jalan yang benar. Ya, apa jawaban mereka? Bukannya mereka terima, bahkan mereka menghina, ya. Qalal mala'u. Nah, inilah yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an. Qalal mala'u, berkatalah al mala'u. Mala' itu pemuka-pemuka kaumnya yang kafir. Al-mala'ul ladzina kafaru, pemuka, pemimpin mereka yang kafir, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Kata mereka, inna lanaraka fi safahatin, sungguhnya kami, ya, melihat engkau, ya, memandang engkau wahai Nuh orang yang bodoh. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin, bahkan kami, ya, menyangka kamu adalah pendusta. Nah, ini tafsirnya. Qala sadah. Nah, ini tafsir daripada mala.
Al-mala itu sadatul asyraf, ya. Pemimpin-pemimpin, ya. Al-asyraf, orang-orang yang mulia lah di kalangan mereka. Min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh. Saat Nabi Nuh ngajak mereka ke jalan yang benar, jangan menyembah berhala. Sembahlah Allah yang Maha Esa, ya. Nah, mereka itu al-jahidin liwahdaniyatillah, mereka yang yang mengingkari akan keesaan Allah gitu. Mereka tidak menyembah Allah yang esa, tapi menyembah berhala. Nah, mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, inna naraka ya Hud, ya. Ini bukan Nabi Nuh, ini Nabi Hud, ya. Ya, Nabi Hud, ya. Inna lanaraka, sungguhnya kami melihat engkau wahai Hud, fi khiffatin wa hilmin, fi khiffati hilmin. Ya, kalau bodoh itu khiffati hilmin. Khiffa artinya ringan. Hilmin ya akal. Nah, berarti orang gila, orang bodoh. Sakhafati aklin, sama juga. Ini orang yang akalnya kurang. Wa inna lanazunnuka minal kadzibin, sungguh yang kami menyangka engkau orang-orang yang dusta. Artinya dusta itu tidak warisalah. Orang yang dusta mengaku menjadi rasul. Nah, kalau kita perhatikan jawaban kaumnya itu yang diajak benar oleh Nabi Hud, ya. Jawaban mereka itu kita katakan ma'akbahahu min roddin, alangkah buruknya, ya, jawaban mereka. Wa asfahahu min jawab, ya, alangkah bodohnya jawaban mereka. Yasifuna nabiyahum bisapa, ya, mereka menyifati nabi mereka dengan sifat kebodohan, wa khifati akli, dan kurang akal, ya. Nah, kalau mereka menuduh Nabi Hud itu orang yang akalnya kurang, enggak waras, ya. Nah, berarti yang punya akal sempurna mereka, gitu kan gitu. Wahum ala haddi za'mihim, mereka itu, ya, sesuai dengan sangkaan mereka al-uqala gitu. Mereka menyangka diri mereka lah yang punya akal, ya. Mereka lah yang punya akal, sedangkan nabinya orang bodoh. Nah, ini kan namanya memutarbalikkan fakta. Ya, memutar. Siapa yang bilang? Pembesar-pembesar, supaya anak-anak buahnya itu. Jadi kan yang bilang ini pembesar-pembesar kaumnya, supaya anak-anak buahnya itu mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Itu namanya memutarbalikkan fakta, ya. Jadi apabila zaman sekarang ada orang memutarbalikkan fakta, nah berarti di sini mengikuti apa yang pernah terjadi pada waktu zaman dahulu, ya. Nah, jadi sejarah terulang. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, yang sesungguhnya bodoh di mereka itu, ala innahum humus sufaha. Nah, ini seperti yang Allah firmankan di dalam surat lain, ini ayat Al-Qur'an. Mereka itulah sesungguhnya orang bodoh. Bukannya Nabi, bukan orang yang ngajak benar itu yang bodoh. Mereka itu yang bodoh, diajak kebenaran nggak mau nerima, bahkan nuduh-nuduh orang yang ngajak bodoh. Sungguhnya mereka yang bodoh. Walakillah ya'lamun, namun mereka itu tidak mengerti, tidak tahu. Baik. Wa jawabuhul muhkamu as-sadid, ya. Nah, bagaimana jawabannya Nabi Hud, ya? Tapi ketika kaumnya menuduh dengan tuduhan yang tuduhan yang sangat buruk itu, bilang bodoh, orang gila. Nah, kalau kita perhatikan nanti jawabannya Nabi Hud. Jawaban Nabi Hud itu sangat muhkam, sangat kuat, wasadid, sadid, sangat benar. Coba kita perhatikan apa kata Nabi Hud, ya. Wa tamdil ayatu tazkuru lana jawabahu, ya.
as-sadid. Wa tamdil ayat, kemudian ayat Al-Qur'an berlanjut gitu. Tadi kan tuduhan mereka terhadap nabi. Nah, kemudian ayat ya tamdi menyebut sesudahnya itu. Tazkurulana menyebut bagi kita, maksudnya menulis ya, mengabadikan jawaban Nabi Hud. Jawabannya yang tadi dikatakan yang sangat kuat, yang sangat benar. Qala ya qaumi alaysa bi safahatun. Qala ya qaumi. Ya. Qala Hud ya qaumi, ya kaumku, wahai kaumku, laisa bi safahatun. Saya bukan orang bodoh seperti yang kau tuduh. Walakinni rasulun mirabbil alamin. Saya adalah utusan Allah ya. Saya ini rasul, utusan dari Rabbul Alamin. Artinya laisa bi syai'un minas safahati wa khifatil aqli. Tidak sedikit pun saya tidak punya kebodohan. Laisa bi syai'un, sedikit pun saya tidak mempunyai kebodohan. Khifatil aqli atau akal yang kurang. Bal ana bihamdillah fil ghayatil quswa. Bahkan saya alhamdulillah fil ghayatil quswa ya, dalam al ghayatil quswa, puncak ar-rusdi, puncak apa? Puncak kelurusan. Wal ana wasidqi wal amanah. Saya adalah puncak daripada apa? Ya, petunjuk gitu. Wal anat, kesabaran, wasidqi, benar, amanah. Nah, ini kan sifat-sifat rasul. Kan sifat rasul yang wajib bagi para rasul ada 4. Ada sidik, ada amanat, ada tabligh, ada fatonah ya. Saya ini kata Nabi Hud tidak mempunyai sifat kebodohan, bahkan saya punya sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah. Ya, kenapa? Karena saya ini adalah utusan Allah. Li'anni mursalun ilaikum mirabbil alamin. Saya diutus kepada kamu sekalian oleh Rabbul Alamin. Ya. Wallahu la yursilu ibadihi illa man kana fi ghaitil aqli wal kamali war rasyad. Dan Allah tidak mengutus, dan Allah tidak mungkin mengutus seseorang kepada hambanya gitu, kecuali yang diutus itu apa? Tuh, mempunyai ghayatil akli, mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Namanya kan fatonah. Allah tidak mengutus seseorang menjadi rasul kecuali yang diutus, yang dipilih itu ya, yang Allah berikan apa? Kecerdasan. Kalau dia tidak cerdas, bagaimana nanti mau berdialog kepada kaumnya, ngajak yang benar? Cerdas. Wal kamal, ya, mempunyai sifat kesempurnaan. Wal rasyad, ya, ya. Nah, rasyad itu artinya menunjukkan jalan yang benar. Wa fi qaulihi lahum ya qaumi. Nah, kalau kita perhatikan kata Nabi Hud kepada kaumnya, ya qaumi, ya. Wahai kaumku. Nah, ini menunjukkan Nabi Hud itu punya sifat belas kasih. Wahai kaumku, walaupun mereka kafir, walaupun mereka mendustakan, tetap ngomongnya dengan lemah lembut. Ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Nah, kata-kata ini istiqab, istimalah ya, agar supaya mereka itu hati mereka lembut. Ya, seruan-seruan yang lemah lembut, istimalatun liqulubihim, supaya menarik hati mereka nahwal haq, ya, menuju jalan yang benar. Fahum ahluhu wa qaumuhu wa asyiratuh. Mereka itu tidak lain, mereka itu kaumnya tidak lain adalah kaumnya sendiri, itu bukan orang lain. Ya. Nah, kalau kaum sendiri kan berarti ya beda dengan kaum orang lain ya. Nah, punya belas kasih kena kaumnya sendiri. Pakai pak la yuqaddimu lahumun nusha ya. Nah, kalau kaumnya sendiri ya
Nah, bagaimana tidak memberikan nasihat ya. Nah, orang yang sayang kepada kaumnya sendiri ya, berarti ngajak kepada yang benar gitu. Kecuali musuh dah. Kalau musuh kan bukan ngajak yang benar, ingin mencelakakan. Nah, kalau kaumnya sendiri ya, yang diajak itu adalah demi untuk kebaikan mereka sendiri. Wa kaifa la yas'a li takhlisihim min azabillah. Ya. Kalau kaumnya sendiri, bagaimana ya Nabi itu tidak berusaha untuk membebaskan mereka dari azab Allah. Ya, jadi kalau kaumnya sendiri kan berarti lebih kasih sayang daripada kaum orang lain. Ya, kasih sayang untuk apa? Supaya kaumnya itu jalannya lurus, supaya kaumnya itu ntar di akhirat ya tidak masuk ke neraka. Nah, itu sayangnya Nabi kepada kaumnya sendiri. Nah, summa zadahum fit tazkiri wal irsyad. Kemudian Nabi Hud nambah lagi ya. Mengingatkan mereka, menunjukkan mereka. Apa kata beliau selanjutnya? Uballighukum risalati rabbi. Yang saya sampaikan ini adalah amanat dari Allah yang suruh saya sampaikan. Amanat dari Tuhan saya, bukan dari saya. Allah yang perintahin saya suruh sampaikan. Wa ana lakum nasihun amin. Saya ini bagi kamu tidak lain adalah nasih, orang yang memberi apa? Kan orang beri nasihat itu nasihat yang benar. Amin, yang jujur gitu ya. Amanah. Nah, artinya uballighukum awamirallah. Aku hanya menyampaikan kepada engkau ya perkara atau perintah-perintah Allah. Wa ana nasihun lakum. Saya tidak lain adalah nasihatin kamu bima ad'ukum bih, apa yang aku ajak. Amin, saya jujur. Maksudnya enggak ada yang saya lebihin, enggak ada yang saya kurangin. Ya. Amin, alal wahyi, atas wahyu yang Allah berikan pada saya untuk disampaikan kepada kamu. La akdzibu bihi, sedikit pun saya enggak dusta. Ya. Wal mulahin, nah udah itu kata-kata jawaban Nabi Hud alaihi. Kalau kita perhatikan tuh jawaban beliau, wal mulahid sirran min asraril kitabil aziz. Coba kita perhatikan ya rahasia-rahasia yang tergandung dalam firman Allah ini. Faqad warada fi qisatinu qaulahu. Ya. Jadi bukan Nabi Hud nih, tadi kan kita bilang Nabi Nuh, dia bilang Nabi Hud. Padahal masih tetap Nabi Nuh. Jadi Nabi Hud benar Nabi Hud, Nabi Nuh. Nah, kalau kita perhatikan gitu jawaban Nabi Nuh, ya. Faqad warada fi qissatinu qauluhu wa ansahu lakum, ya. Oh benar ini Nabi Hud, kalau yang kemarin Nabi Nuh. Nah, kalau kita perhatikan antara jawaban Nabi Nuh terhadap kaumnya yang sama-sama seperti kaumnya Nabi Hud dan jawaban Nabi Hud kepada kaumnya, coba kita berikan sama kan? Kalau Nabi Nuh mengatakan apa? Ya, ansahu lakum. Itu yang kemarin tuh kisah Nabi Nuh, kata Nabi Nuh pada kaumnya ansahu lakum. Kalau kisah Nabi Hud nih yang baru saja kita baca tadi, jawaban Nabi Hud kepada kaumnya wa ana lakum nasihun, ya. Nah, coba apa bedanya? Kalau Nuh mengatakan ansahu lakum, kalau Hud mengatakan wa ana lakum nasihun. Ya, coba bedanya apa itu antara kedua jawaban dua nabi tadi? Fama huwa wajhul mughayyara bainal ibaratain. Ya, pertanyaannya kenapa dirubah gitu? Jadi kalau Nuh wa ansahu lakum, kalau Nabi Hud wa ana lakum nasihun. Nasihunnya belakangan. Kalau tadi Nabi Nuh ansahi duluan. Nah, jawab anna Nuh alaihi salam kana min adatihi, ya, kana min adati al-audu ila tajdidi tilka dakwah fi kulli yaumin, ya, wa fi kulli sa'ah. Nah, kalau Nabi Nuh alaihissalam adatnya itu, kebiasaannya itu
ya, memperbaharui ajakan setiap hari itu, memperbaharui ajakan, makanya memperbaharui tiap hari, tidak bosan-bosannya gitu. Tuh kalau Nabi Nuh alaihissalam, ya, setiap hari, setiap saat tidak bosan-bosannya ngajak kaumnya kepada yang benar, ya. Dari mana taunya? Taunya dengan kata-kata ansor. Ansor itu fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il mudhari' itu yufidut tajaddud wal istimrar. Fi'il mudhari' mengandung terus-menerus, ya. Dua ansor terus-menerus, ya, setiap hari, setiap saat Nabi Nuh ngajak kaumnya kepada jalan yang benar. Nah, itu pesan daripada kata-kata ansohu, karena ansohu itu fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu yufidut tajaddud wal istimrar, mengandung, ya. Karena min adi, itulah adatnya Nabi Nuh. Sighatul mudhari' itu, ya, sighatul mudhari' atau bentuknya mudhari' ansohu, ya. Nah, itu ansohu. Tadulu, nah ini tadulu ala tajaddudi nasihatilah, menunjukkan bahwa Nabi Nuh terus menerus, nggak berhenti, ya. Walihada qala fi makanin akhar, oleh karena itu Allah berfirman menghikayahkan apa yang Nabi Nuh katakan di tempat lain, di ayat yang lain. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nah, ya. Nah, itu kan membuktikan kalau Nabi Nuh itu nggak bosan-bosan, setiap hari, siang malam siang gitu, bukan siang malam. Malam siang nggak bosan-bosan ngajak kaumnya. Tuh, ini ayat lain. Rabbi inni da'autu qaumi, ya Rabb, ya Tuhan, saya ajak kaum saya lailan wa naharan, malam siang. Nah, itu Nuh, makanya ibaratnya ansor bin mudhari'. Sedangkan Nabi Hud di sini nih, Nabi Nuh ana lakum nasihun. Nah, ini bukan fi'il mudhari', isim fa'il. Amma Hud alaihissalam fakana sabitan ala nusi. Sabitan artinya dia tetap nasihatin, tapi ghairi mutajaddidin lahu, lahzah ba'da lahzah. Nabi Hud itu dakwanya tidak setiap saat. Tuh, itu menunjukkan kata-kata wa ana lakum nasihun. Jadi isim fa'il, bukannya fi'il mudhari'. Ya, kama kana yaf'alunu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Hud ini dakwahnya tidak setiap saat, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Walihada, oleh karena itu waroda al-lafzu bi sighatis mil fa'il. Nah, oleh karena itu siwatnya kata-kata Nabi Hud itu isim fa'il tuh. Wa ana lakum nasihun, nasihun itu isim fa'il. Li'annaha tufidus sabit wal istimrona. Isim fa'il itu mengandung arti tetap, ya. Duna tajaddud, tidak terus menerus, ya. Fit tazkir wal inzar. Fatadabbar asrarul Quran. Coba kamu perhatikan rahasianya Al-Quran, ya. Fa innahu mu'jizun fi bayanih. Karena Quran itu sangat hebat, ya. Fi bayanihi, bahasanya sangat hebat, sangat indah. Kama huwa mu'jizun fi ahkami, demikian juga sangat mukjizat, sangat luar biasa kandungan hukumnya. Jadi bukan hanya, ya, susunannya, tapi hukumnya pun luar biasa. Nah, itulah tadi jawaban benar, ya. Jadi jawaban Nabi Hud. Nah, yang kemarin yang sudah kita selesai Nabi Nuh. Nah, kemudian kita lanjut, ayat masih berkelanjutan menyebut tentang kisahnya Nabi Hud, ya. Tazkiruhum bi ni'amillahi jalla wa ala. Nabi Hud itu ngingetin kepada kaumnya akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang semestinya mereka itu syukur. Jangan mengkufuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat tentu dengan beriman, menerima ajakan Nabi Hud, ya. Nah, itu tanda mensyukuri nikmat Allah. Wa tamdil ayatu fi sardi, ya.
Dan ayat berlanjut katanya. Fisardi menyebut tentang kisah Nabi Hud alaihissalam beserta kaumnya tuh yang jahilin, yang kafir. Fayaqulul Quran, Al-Quran berkata, berfirman anhu terhadap ya yang dikatakan oleh Nabi Hud pada kaumnya. Awa ajibtum, ya, anja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Ya. Awa ajibtum anja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Awa ajibtum. Apa artinya awa ajibtum? Apakah kamu heran? Ya. Awa ajibtum, apakah kamu ya kagum, heran? Anja'akum zikrum mir rabbikum, datang peringatan dari Tuhanmu. Ala rajulin minkum, melalui perantaraan salah satu di antara kaumku sendiri, yaitu saya ini. Kan Nabi Hud itu orang dia sendiri, ya. Liyunzirakum, yang Allah tugaskan hanya untuk memberikan peringatan. Ya. Kecuali kalau yang datang orang asing, nah itu heranlah. Kan yang datang memberikan peringatan yang disuruh saya sendiri. Ya, saya ini sama kamu sama, ya. Wazkuru in ja'alakum khulafa min ba'di qaumin Nuh. Wazkuru, wahai kaumku, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu tuh khulafa. Ya, khulafa itu penerus. Kamu itu dijadikan penerus dari kaum Nabi Nuh. Kan dulu sebelum kita kaum Nabi Nuh. Ingat itu, ya. Wa zadakum fil khalqi bastah. Wah. Kamu diberikan ya apa tuh? Ya, fisik yang sangat besar. Ya. Jadi kaumnya Nabi Hud ini fisiknya besar. Ya, besar-besar. Nah, ya. Kuat-kuat. Nah, yuk bastah, ya. Oh, kalau orang gede namanya apa? Ya, apa namanya? Ya, raksasa. Nah, raksasa, ya. Oh, jadi Allah berikan kamu fisik yang besar, yang kuat. Nah, ini suatu kenikmatan. Ya. Fazkuru ala Allah. Ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah. La'allakum tuflihun. Kalau kamu ingat, kamu syukur. Beriman, ya. Kalau kamu bersyukur, maka ya semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, itulah nasihatnya Nabi Hud. Coba kita perhatikan di sini. Zakkarahum Hudun bil ghayah mim bi'sati. Melalui kata-kata ini Nabi Hud itu ya zakkarahum, mengingatkan. Nabi Hud itu melalui ayat tadi mengingatkan kaumnya al-ghayah min bi'sati, tujuan, ya, menyebut kepada kaumnya tujuan Allah, ya, tujuan Allah mengutusnya, yaitu tidak lain indar, memperingati kaumnya yang kafir, ya. Allazi faidatuhu husul taqwa. Nah, nasihat dan peringatan ini faedahnya supaya mereka itu takut, ya. Takut sama azab Allah, ya. Agar supaya kamu bertakwa. Mujib li rahmah, kalau kamu takwa nanti turun rahmat. Summa nabahum ila fadlillah. Kemudian Nabi Hud mengingatkan mereka fadlillah, akan nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, ya. Wahia diantaranya itu tadi istikhlafuhum fil ard, ya. Kamu itu dijadikan apa? Penggantinya kaum Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh habis itu, ya. Allah kirim tufan sehingga mereka hancur. Nah, setelah itu penggantinya kamu itu, kata Hud. Kita ini umat, ya, manusia sesudahnya Allah habisi Nabi Nuh, umatnya. Haitsu auratahum ardahum, di mana Allah mewarisi bumi mereka. Jadi bumi mereka kan mereka sudah pada mati, kemudian Allah mewarisi kepada kita. Ini suatu nikmat, ya. Allah mewarisi bumi mereka, buminya umat Nabi Nuh. Diarohum,
ya. Wa amwalahum, rumahnya, hartanya kita yang dapat warisan. Ya. Summa ziyadatuhum fil abdan. Kemudian samping itu Allah kasih nikmat yang berikutnya, yaitu apa? Badan yang kuat. Tuh. Badan kuat dan besar. Nah, ya. Seperti raksasa. Faqad kanu adkhaman nas. Nah, mereka umat Nabi Nuh itu adalah manusia yang paling besar. Ajsaman, fisik. Nah, yang besar fisik berarti apa? Asyaddahum ba'san wa quwatan. Nah, karena fisiknya besar ya otomatis apa? Kekuatannya luar biasa. Nah, mana menunjukkan kekuatan luar biasa ya? Jadi mereka itu bisa membuat rumah di gunung ya. Ya gunung di sana, gunung di sana tidak seperti gunung di sini. Kalau gunung di sini kan tanah, tanah dibolongin. Nah, kalau gunung di sana ya, batu. Ya, kalau batu aja kurang begitu. Batu kali, nah. Kan ada tuh batu kali yang buat orang bikin pondasi rumah itu namanya batu kali. Itu gunung batu kali dibobok bisa. Dibobok bukan hanya sekedar dibolongin. Dalamnya jadi rumah, ada kamarnya, ada ruang tidur, ada ruang tamu, depannya. Nah, ini sampai sekarang masih ada tuh. Ini namanya Kampung Wadil Puro. Ya. Nah, karena mereka itu diazab oleh Allah dengan apa? Dengan jeritan. Jadi malaikat Jibril diperintah Allah Ta'ala menjerit 1 kali jeritan. Mereka mati kaku. Nah, rumahnya masih ada. Ya. Rumahnya masih ada, ya. Nah, jadi pada saat Nabi Muhammad SAW perang Tabuk, ya. Tabuk itu adanya di sebelah utara kota Madinah, kira-kira 700 kilo dari Madinah utara itu Tabuk, ya. Nah, di sana ada orang Yahudi, ya. Perang sama Yahudi. Nah, dari Madinah ke Tabuk melewati Wadil Qura. Sekarang masih daerah Arab Saudi. Kira-kira 300 kilo dari Madinah ada Wadil Qura. Nah, itu rumah-rumahnya kaum Nabi Hud masih ada. Sangat indah, itu buka di YouTube. Ada apa? Tiangnya itu. Tiangnya ya, ada ukir-ukiran apa masih ada. Saat Nabi lewat di situ kata Nabi, nih tuh. Nih tuh bekas peninggalan umat Nabi Hud yang Allah hancurkan penduduknya, itu rumahnya masih ada. Ayo cepat-cepat kita jalan. Jadi kalau kita melewati daerah yang dulu pernah turun azab, nah itu diperintah kita cepat-cepat gitu. Itu daerah terkutuk. Ini Muhammad bin Salman bukannya orang disuruh tinggalin, dibikin hotel di situ, orang semua diundang suruh apa? Ya, sebab katanya ini ya masuk devisa, kayak umpamanya ente Candi Borobudur apa, supaya orang datang ke negeri kita kan bawa duit, aneh kan? Jadi masuk devisa, masuk duit buat negara, orang lain banyak berkunjung. Kan orang pernah umat Nabi Nuh yang hidup kira-kira 5.000 tahun yang lalu, Masya Allah, lebih hebat dari ente. Nah, kalau sekarang mau bobok gunung pakai apa? Pakai dinamit, pakai bor, pakai ini. Walaupun Cina itu udah canggih bisa ngebobok gunung, tapi pakai alat zaman sekarang. Nah, umat Nabi Nuh gimana tuh bikinnya? Ini kan menunjukkan mereka itu orang kuat, orang gagah, orang gede. Ya. Namanya Wadil Qura, ya. Saya buka YouTube, ente mau lihat, jadi nggak usah ente ke sono, nggak usah ke sono, coba lihat YouTube. Saya ajarin telusuri, nah, ente ketik di situ ya. Ya, apa namanya, kaum Samud gitu, kaum Samud umat Nabi Hud ada di situ kelihatan. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, diingetin oleh Nabi Hud alaihi salam, ya. Jadi mereka dikasih fisik yang besar, kuat.
Falam yakun fi zanami misluhum fi azmi, tidak ada kaum yang sezaman oleh mereka yang lebih gede, lebih kuat daripada mereka. Zadakum di sini, zadakum fil khalqi bastah, kata Nabi Hud pada kaumnya. Kamu udah dikasih fisik yang besar, yang kuat. Oleh karena itu, mari kita mensyukuri nikmat Allah. Maksudnya beriman, ya. Tuh, fazkuru ala Allah. Tadi itu ya. Ingatlah akan nikmat-nikmat karunia Allah. Kalau kamu syukur, kamu beriman, la'allakum tuflihun. Semoga ini sebelumnya Allah menghancurkan, ya diingetin dulu. Namun ternyata mereka itu walaupun diperingati tetap aja Pak, tidak mendengar peringatan sehingga mereka dihancurkan. Nah, gimana cara kalau Nabi Nuh alaihissalam dihancurkan dengan dikirim tufan? Kalau Nabi Hud ini dikirim apa? Soihah, ya. Apa itu soihah? Jeritan, ya, jeritan. Satu kali jeritan aja, ya mereka itu mati, ya karena ya sangat keras jeritan malaikat. Baik, kemudian juhudun wa nukron. Ini amillah. Nah, inilah jawaban kaumnya ketika Nabi Hud menasihati mereka. Nah, baik. Nah, kita sekarang ada di tanggal 2 ya, tanggal 2 waktu Indonesia. Jadi 2 hari yang lalu sudah diumumin melalui Departemen Agama isbat bahwa tanggal 1 Zulhijjah hari Senin, malam Senin itu, bukan hari, kan lihat bulan malam maghrib. Nah, sekarang berarti tanggal 2. Insyaallah mudah-mudahan hari Arafah untuk kita di sini, hari Arafahnya adalah hari Selasa ya. Tanggal 9. Kalau sekarang tanggal 2 berarti tanggal 9-nya hari Selasa yang akan datang ya. Selasa. Kemudian hari raya Idul Adha-nya hari Rabu ya. Nah? Iya. Iya, enggak. Ya saya enggak tahu dah barang atau enggak, yang penting kita ngomong sesama kita gitu. Ya. Dia mau barang, dia mau apa ya. Jadi sesuai dengan apa yang telah diumumin, bahwa tanggal 1 hari Senin berarti tanggal 9-nya apa? Hari Selasa besok ya. Nah, tanggal 26 Mei dan hari Idul Adha-nya tanggal 27 hari Rabunya. Nah, kita baca Fatihah, semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur sehingga kita bisa ya menjalanin apa yang Allah Ta'ala perintah. Ketika hari Arafah kita dianjurkan melaksanakan ibadah puasa. Siapa yang puasa di hari Arafah, Allah ampuni dosanya 2 tahun. Nah, kemudian yang mampu berkorban, ya insya Allah nanti hari Rabu dan seterusnya diperintah untuk melaksanakan ibadah korban. Nah, semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik, hidayah, tetap iman, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya tidak melewati hari-hari yang istimewa tanpa kita isi dengan berbagai macam ibadah. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.